maksud mereka bukannya nyingkirin kita, tapi mereka pikir mungkin kita nggak ada. Horas Almal, so welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Ibet Syagian sini. Dan kali ini kita kembali ke sesi ngobrol-ngobrol santai dengan para teman-teman, kakak-kakak dan para wanita-wanita yang sangat baik hati yang mau aku ajak ngobrol-ngobrol, nge-share masalah, nge-share kehidupan mereka tentang bagaimana susah dan senangnya kehidupan di Belanda ini. Dan salah satu yang mau aku interview kali ini, yang mau aku ajak ngobrol-ngobrol untuk sharing ke kalian adalah Mbak yang di samping aku ini. Halo. Ya kan? Mbak, kenalin dong. Halo, nama saya Anis. Anis, Mbak ini asalnya dari mana? Saya orang Solo. Orang Solo. Orang Jawa. Orang Jawa. Jadi teman-teman, Mbak Anis ini, saat ini aku mau lihat nih, oh ya udah hidup ternyata. Takutnya ngobrol, ternyata belum on record ya kan. Jadi teman-teman, Mbak Anis ini punya toko di Den Haag, namanya Toko Jais ya Mbak. Dan itu temanku yang ada di sana adalah pelanggannya juga, dan kita tahu tentang toko Mbak Anis ini dari promosi di ILH ya Mbak, ILH. Dan akhirnya nih kayaknya Mbak Anis ini salah satu wanita yang sukses berbisnis di Belanda. Belum Ya, let's say katakan menapaki ya Mbak ya. Tapi kan semua itu kan pasti ada jalan ya Mbak ya. Nah, itu yang akan mau kita sharing ke teman-teman. Tapi sebelumnya, di part 1 ini teman-teman, aku pengen tahu dong sedikit aja tentang Mbak Anis ini kok bisa sampai ke Belanda ini teman-teman, dan sudah berapa lama kira-kira di sini. Jadi gimana Mbak? Udah berapa lama nih di aku ke Belanda 2007 summer waktu itu. 2007 ya? 2007. Oh. Jadi udah berapa tahun? 2007 udah, iya udah Dari 2007 15 tahunan. 15-an ya? 16-an kayak gitu deh? Ya. Wow. Awalnya sekolah sih ya. Oh, sekolah di sini? Dan aku ada abang di Amsterdam. Oh. Nah, dulu bilang, lu mau nggak sekolah di Belanda? Itu kuliah? Kuliah. Oh. Saya kuliah di Inholand pas itu. Oh. Sampai ambil turisme kan. Oke. Cuman nggak lulus karena diajak ketemu abang ya. Ya oke, jadi ceritanya 2007 kesini niatannya mau sekolah. Tahun-tahun ketiga saya kan waktu itu juga, saya kan memang orangnya doyan kerja ya. Jadi tahun 2007 kesini pas masih summer vakansi, pas itu di sekolah saya dikasih ikut ini les Inbergering waktu itu. Nah, karena wajib ya. Iya, ya. Tapi karena saya itu nggak suka diem aja, saya kerja mulai padahal belum boleh kerja ya. Kerja schoolmark pas itu. Kan ada kolekannya masku yang di Amsterdam itu, lu mau nggak bersih kantor kan? Iya. Duitnya berapa mas? Segini sejam kan pas itu kan hitungnya per jam. Aku kan di sana juga masih umur berapa gitu, nggak terlalu melihat duit euro ya, apalagi pas itu kegiatan aja lagi ya. Apalagi kan sekolah cuma 2 jam ya, pagi ya jam 9 pas itu. Ya udah aku ambil di situ kan sekolah belum mulai, cuman les doang pagi. Keenakan kerja soalmak dari Montotmon kan, dari orang-orang. Jadi teman-teman, seperti yang aku bilang, di sini itu semuanya kehidupan wanita-wanita di Indonesia itu nggak sangat gampang ya Mbak. Jadi itu susah banget. Cuman banyak orang yang kehidupannya kita nggak terlalu ya. kita nggak terlalu mau share ke orang. Betul. Padahal sebenarnya di sini wanita-wanita Indonesia di sini mah emang susah. strong woman Apalagi semua saya ya. Saya kan ngalamin dari nol banget. Sekolah pun juga nggak segampang itu. Iya. Karena kan ya sorry to say ya ada juga sedikit diskriminasi segala macam. Apalagi pas itu kan saya ambil subjeknya kan Nederlands. Dan Nederlands saya kan pas itu juga nggak terlalu open hoge niveau ke mereka gitu. Ya sama medestudenten juga
juga ada lah ya begitu prikel-prikel itu ada juga, di pekerjaan juga ada gitu. Jadi memang apa, intinya memang susah sih ya kalau saya sendiri di Belanda, bukannya aku fight banget gitu loh sama livingnya, sama orang-orangnya, cara cari duitnya ya. Iya. Jadi emang wanita Indonesia di Belanda ini memang semuanya strong woman ya Mbak. Kita harus kuat di sini. Kita harus kayak nggak boleh yang mencele-mencele dan nggak boleh yang pilih-pilih ini. Gue mau pilih ini kerjaan, nggak bisa. Jadi cuman ya kita nggak show off ke orang-orang kalau kehidupan kita itu di sini sangat sulit ya Mbak, gitu kan. Nah terus akhirnya berapa lama nih Mbak kuliahnya jadinya? Jadinya 3 tahun. 3 tahun. Harusnya 4 tahun. Aduh, cuma 3 tahun. Padahal cuma setahun lagi lulus ya Mbak. Iya, karena waktu itu dapat tawaran dari ya ini toko kan. Saya kan basicnya tuh saya tuh sebenarnya pekerja, bukan pengusaha basicnya. Suami saya itu pengusaha. Dia dari awal memang dididik orang tuanya untuk create usaha gitu. Iya. Pas itu saya struggling, dia toko ini dulu punya omnya dia. Omnya dia mau pensiun ke Suriname. Dia pas itu juga udah baru lulus gitu loh dari sekolah dia. Kan kita beda cuma 3 tahun ya. Jadi dia lagi gembor senang-senangnya usaha. Saya masih struggling sama ini saya nih gitu. Pas itu saya sekolah sama Skonmak pas itu kan lumayan ya mas itu buat ngidupin diri saya sendiri juga oke gitu, saya kirim ke orang tua juga. Pas itu dikasih tawaran sama si om ini, pas itu kita belum dikasih, masih pacaran. Tapi ini pasti teman-teman pengen tahu nih Mbak, maaf ya Mbak aku potong, awal perkenalannya gimana nih sama si abang tuh? Itu pas aku dulu ada shop jahit, side job. Side job ya. Di Outdoor. Dari di toko Bali. Aduh, kalau ingat ya pemiliknya baik banget ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Masih ada. Kita juga kadang masih keep in touch juga. Nah, suami saya ini partner bisnisnya anaknya bos saya. Nah, pas itu dia makan di sana, orangnya sombong banget. Itu dulunya ya. Jadi suaminya si Mbak ini dulunya kayak sombong emang gitu ya. Orangnya begitu. Nah, ketemunya di situ. Terus kenalan. Itu berarti jatuh cinta pada pandangan pertama langsung? Enggak. Saya sih enggak ya. Dan dia juga enggak. Enggak sih, enggak langsung suka. Dulu awalnya saling ketemu banget, kayak kita ada orchard trip gitu ya. Jadi saya kan kerja sama mamahnya dia kan kompanyon, terus kita liburan ke Paris pas itu. Habis itu kenal. Baru lah ya cinta itu bersemi di situ ya. Betul. Astaga. Ya, begitu ceritanya. Tapi Mbak, apa yang membuat Mbak Anis ini bertahan hidup di Belanda gitu loh? Kenapa udahlah balik aja lah ke Indo? Emang udah jatuh cinta ya sama Belanda ini? Awalnya motivasinya cari duit. Ya karena saya dari keluarga yang nggak berkecukupan juga ya di Indo. Terus kebetulan ada tawaran dari abang saya itu, siapa tahu ya memang dia mungkin pikirnya ini mungkin sekolah kan cuma jembatan ya, sebentar kenal sama ini. Tujuan kita cuma simpel untuk memperbaiki ekonomi kita yang di Indo. Nah itu tujuan saya juga gitu. Pas ketemu suami saya ternyata harapan dari abang saya ini nggak semulus yang dia bayangkan. Nah, karena kan kita masih muda, terus usaha dari nol ya. Saya sama suami saya itu blood runner banget. Maksudnya dari mulai toko ini ya. Saya kan kenapa nggak pengen balik ke Indonesia itu memang di sini itu pengen mencari prospek kehidupan yang lebih baik. Betul, ya Mbak. Awalnya betul. Padahal sebenarnya termasuk susah juga kan kita di sini ya. Susah sekali ya. Tapi apa perbedaan tahun 2007 sama yang sekarang Mbak lihat? Apakah orang-orang sekarang itu udah lebih open minded kan? Kalau dulu kayak agak ada rasisnya gitu. Ya. Kalau sekarang itu udah lebih open minded nggak sih ke orang-orang yang? Kalau itu mental saya lebih saya perbaiki sendiri. Jadi dulu karena banyak ketemu teman orang-orang baru ya, terutama di sekolah, di kerjaan, terus apalagi kerjaan bisnis gini kan ketemu orang-orang, lebih ke mental saya perbaiki sendiri. Berarti I don't care lah ya, I don't care. Ngomong apa I don't care dan dari saya sendiri sih saya lebih speak up. Kalau kayak di sekolah dulu saya masih baru, karena saya orangnya juga pendiam ya.
apalagi di grup-grup kerja di grup-grup gitu kan, kalau kita nggak speak up mereka langsung kayak apa ngebully gitu ya. Iya, dan lu mesti gini padahal kan kita punya ide ini. Iya. Nah, dari situ saya belajar untuk speak up. Iya, benar. Kalau kita udah tunjukin meaning kita ke mereka dan hood point ya, mereka akan accept it. Wah, itu serius, itu benar-benar ya tips ya. Iya. Sebenarnya bukan hanya untuk ke pergaulan ke orang-orang Belanda ya, ke orang-orang Indonesia pun kadang-kadang kita perlu juga ya speak up gitu ya Mbak. Kayak pertama juga saya kasih contoh aja ya, ini mungkin nanti juga balik lagi nanti ke tahap yang lain dan baik. Kayak misalkan kita mulai di kargo istilahnya ya, kita kan pakai agen. Kalau ada, jadi kita harus pantau terus gitu loh. Walaupun kita tunggu, kita pakai agen, kita pantau terus. Jangan sampai mereka kan punya banyak klien ya. Iya. Agen itu kan punya banyak klien, sedangkan kita juga punya prioritas untuk pelanggan kita. Iya. Nah, kita harus speak up tuh, bilang. Iya. Misalkan kita nggak di-update, bilang. Update. Iya. Sampai mana? Iya, dari situ mereka terus tahu kita butuh prioritas. Iya. Jadi emang kita itu harus kayak tegas lah ya, boleh dikatakan juga ya tegas ya. Jadi kayak orang itu emang tahu kayak punya sesuatu yang kayak kalau kita hanya iya gitu kan, nanti orangnya akan lebih mungkin maksud mereka bukannya nyingkirin kita, tapi mereka pikir mungkin kita nggak ada urgency. Iya kayak kita itu nggak punya kekuatan untuk ngomong gitu kan. Iya nggak punya spirit gitu ya Mbak. Apalagi saya kan orang Jawa ya, kalau Mbak Ibe kan mungkin kulturnya beda lagi di Indonya ya. Makanya itu saya belajar banget, struggling saya di situ sih. Dari tahun ke tahun di sini saya jadi bisa yang begitu gitu. Tapi kembali lagi Mbak, berapa tahun kenal nih sama si Menir akhirnya memutuskan menikah? Jadi kita nggak gitu lama dari saya sampai sini ya. Itu udah kenal jadi udah 11 tahunan ya. Oh iya, masih jalan ya? Mbak sorry ya Mbak, aku kadang-kadang tuh suka kepencet ininya. Terus tiba-tiba karena aku udah pernah 2 kali kejadian lagi ngobrol, terus mungkin karena tanganku agak geritil-geritilan gitu kan, kepencet ininya, enak ngobrol ternyata record cuma setengah gitu. Jadi aku harus kayak ngecek-cek nih jalan nggak sih masih. Oke, jadi berapa lama Mbak? Sorry. 11 tahun. Nggak, sebelum menikah? Sebelum memutuskan untuk bersama lah? Jadi total semuanya 11 tahun, kita nikah udah 5 tahun. Oke. Berarti saling mengenal lagi 6 tahun ya. 6 tahun ya. Dan Mbak Anis ini udah punya anak berapa Mbak? Satu ya? Cewek cowok? Cewek. Oh baru ya, baru lahir ya? Bukan baru banget, dia 2 tahun sih, hampir 2 tahun. Wow, berarti lumayan lama juga nunggu ya Mbak? Kemarin sampai juga saya pikir, ya sudahlah gitu. Karena mungkin kita kerja fisik ya. Saya kerja fisik, suami saya kerja fisik, jadi nggak ada restnya. Terus kemarin ya sampai kemarin saya pikir ya udahlah nggak dikasih pun nggak apa-apa. Malah karena kita nerimo malah stres ya. Memang banyak sih ya kayak gitu ya Mbak, kalau kita udah nggak terlalu pusing akhirnya malah jadi tuh anaknya. Iya. Kita nggak stres gitu. Halo. Itu lagi ada Tami di situ. Nah, jadi kan Mbak Anis akhirnya di Belanda ini sudah dari tahun 2007. Terus kayak mulai untuk kehidupan itu kan sangat susah ya, awalnya datang ke sini karena pengen sekolah, terus akhirnya kenalan sama si Menir, udah keenakan juga cari duit gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah, karena emang tujuannya di sini juga mau cari rezeki ya udahlah akhirnya. Dan juga kan pasti udah banyak pertimbangan ya Mbak, kenapa memutuskan untuk saling mengenal gitu kan. Pasti lebih banyak prospeknya ke dunia bisnis ini. Ya, lebih ke dia sih ya. Dan jadi itu istilahnya saya berinfluence dari dia sih. Karena kan saya sebenarnya pekerja. Saya sistemnya itu apa aja yang halal ngasilin duit gitu loh. Entah itu sekon makan, entah itu opasen, entah itu jualan, apa aja. Nah, dia influence saya untuk lu kenapa nggak create sendiri. Iya benar Mbak. Lebih ke dia sebenarnya. Nah, jadi teman-teman itu ya guys, sedikit aja tentang bagaimana awalnya Mbak Anis ini sampai ke Belanda, terus bagaimana memulai kehidupan di Belanda dari tahun 2007 sampai akhirnya ketemu dengan sang suami. Dan kita nggak perlu cari tahu banyak-banyak karena ya memang si Mbak Anisnya udah bilang ya kehidupannya di sini itu ya memang harus benar-benar strong ya kan Mbak? Iya. Harus benar-benar strong. Tapi yang lebih ingin aku share ke kalian adalah bagaimana
akhirnya Mbak Anis ini memutuskan untuk membuka toko, terus punya kargo juga. Ya, kita lanjut di part kedua. Ikutin Mbak Anis tetap ya di part yang kedua. Bye bye.